Selamat pagi anak-anak semua. Salam sehat untuk kalian semua. Hari ini kita masuk ke pembelajaran tematik tema 7 tentang kebersamaan di subtema 3 tentang kebersamaan di tempat bermain. Pembelajaran 1 sampai 6. Sebelum belajar, tidak lupa kalian berdoa terlebih dahulu. Dan setelah itu, siapkan buku dan alat tulis kalian. Yuk, kita mulai belajar. Ayo, kita amati gambar di bawah ini ya. Ini gambar Udin dan Beni serta teman-teman sedang melakukan apa? Ya, sedang menghias kelas. Hari ini kelas Siti mengikuti lomba kebersihan kelas. Sebagian siswa bekerja sama membersihkan kelas. Sebagian siswa menghias kelas. Edo membersihkan kaca jendela. Lani membuat beberapa hiasan. Danu menata hasil karya menulis cerita dongeng dengan temannya. Ayu merapikan hasil karya teman-temannya tentang pecahan. Suasana kelas menjadi semarak. Setelah siap, Siti mengundang ibu guru dan kepala sekolah untuk berkunjung ke kelas. Mereka melakukan penilaian. Beberapa siswa menampilkan tarian untuk menyambut kepala sekolah. Semua siswa sangat senang mengikuti kegiatan lomba kebersihan. Mereka menunjukkan rasa kebersamaan untuk kelasnya. Nah, dari cerita tadi, senang ya melihat kebersamaan mereka di kelas, tidak ada yang bertengkar. Nah, dengan kebersamaan akan tercipta kerukunan dan persatuan. Ya, kalian juga dengan teman nanti di kelas atau dengan teman di luar kelas pun kalian tetap berteman. Nah, anak-anak, kalian sudah mendengarkan dan membaca dongeng yang Miss Susi berikan atau yang Miss Susi bacakan. Ya, dari dongeng itu coba sebutkan judul dongeng yang pernah kalian dengar. Ya, di buku LKS kalian ada contoh dongeng fabel. 1. Semut dan belalang. 2. Kelinci dan kura-kura. 3. Kisah kera dan ayam. Itu adalah contoh judul dongeng fabel. Ya, nanti kalian baca kembali ya bagi yang belum memahami isi dari ceritanya. Anak-anak, kalian kan sudah belajar tentang pecahan. Yuk kita mengingat lagi tentang pecahan. Perhatikan gambar berikut. Banyak piala di atas ada 1, 2, 3 ya. Ada 3 piala. Banyak piala, juara 1 dari seluruh piala menunjuk pecahan, yaitu yang juara 1. Berarti ada 1/3. Jawabannya dari 1 yang juara 1 dari 3 piala. Soal berikutnya, lihat. Ada 2 benda. Banyak benda di atas ada 2. Banyak sapu dari seluruh benda menunjukkan pecahan. 1 sapu dari 2 benda. Jadinya jawabannya 1/2. Nah, gambar selanjutnya coba kalian perhatikan. Di sini ada banyak penghapus ya. Banyak penghapus papan tulis di atas ada 4. Banyak penghapus warna merah dari seluruh penghapus menunjukkan pecahan. Ya, merahnya ada berapa? Ada 1. Ya, penghapusnya ada 4. Berarti 1 dari 4
bagian penghapus. Jadi 1/4. Anak-anak, ayo mengamati. Bermain di taman. Ya, hari ini hari Minggu. Siti dan teman-temannya bermain di taman. Mereka bermain kucing dan tikus. Permainan di taman membuat badan menjadi segar. Setelah bermain kucing dan tikus, Siti penasaran tentang kisah kucing dan tikus yang bermusuhan. Siti kembali ke kelas menemui ibu guru untuk mencari informasi tentang kisah kucing dan tikus. Ayo anak-anak, kita baca dongeng kisah kucing dan tikus. Dahulu kala kucing dan tikus bersahabat. Kemana saja kucing pergi, tikus selalu ikut. Pada suatu hari, tikus berkata kepada kucing, "Hai kucing," kata tikus. "Ada apa?" jawab kucing. "Mari kita makan ikan asin," kata tikus. "Di mana kita bisa mendapatkan ikan asin?" tanya kucing. "Itu di sana, digantung di rumah Pak Tani. Ikan asinnya amat banyak. Kita akan puas memakannya," jawab tikus. Rupanya kucing tertarik pada usul tikus. Ketika malam tiba, tikus dan kucing berangkat ke rumah Pak Tani. Mereka bersepakat tikus akan memanjat ke atas sedangkan kucing menunggu di bawah. Sebelum memanjat ke atas, tikus berpesan, "Kalau ada ikan asin yang jatuh ke sini, cepatlah kamu melompat dan menerkam. Jangan sampai ikan asin itu terpental keluar kamar ini. Nanti kita ketahuan," jawab si tikus. Akhirnya tikus memanjat ke atas tempat ikan asin digantung. Setelah ia menemukan ikan asin yang bagus dan besar, ia lupa janjinya kepada kucing yang kelaparan menunggu dengan siaga sambil menengadahkan kepalanya ke atas. Wow, kok lama benar tikus di atas? Tikus sudah mendapatkan ikan asin apa belum ya? Perutku sudah lapar sekali. Tikus pun mendapatkan lagi ikan asin yang paling besar dan bagus. Tikus mulai menggeresek tali pengikat ikan asin itu. Sebelum selesai tali pengikat ikan asin digeresek, karena kekenyangan, tegang, dan takut ketahuan oleh penghuni rumah, tiba-tiba tikus salah injak dan terjatuh. Sebelum sampai ke bawah, tikus pun berkata, "Jangan kau makan saya. Saya adalah tikus kawanmu. Jangan makan saya." Wow, ikan asin. Aduh, saya bukan ikan asin. Saya kawanmu. Saya belum sempat menjatuhkan ikan asin itu. Lalu saya terjatuh. Kucing, saya bukan ikan asin. Ikan asin, mau. kucing tetap tidak menghiraukan tikus dan merasa ditipu olehnya. Disinilah asal mula kucing dan tikus tidak akur. Tikus merasa sakit hati pada kucing yang memakannya. Kucing pun tidak percaya lagi pada tikus, sebab tikus telah memakan ikan asin sendiri. Sejak saat itu, pertama kalinya kucing memakan tikus, sebab kucing selalu beranggapan bahwa tikus adalah ikan asin. Nah, setelah kalian mendengarkan dongeng tadi, ayo berlatih. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah sesuai dengan kisah kucing dan tikus. 1. Apa yang dicari kucing dan tikus untuk dimakan? Siapa tahu? Ya, ikan asin. Kedua, di mana kucing dan tikus mencari makan? Di mana tadi? Ya, di rumah Pak Tani. Ketiga,
Siapa yang bersikap curang ketika menemukan makanan? Siapa, kucing atau tikus? Ya, jawabannya tikus. Keempat, mengapa sampai hati kucing memakan tikus? Kenapa? Siapa yang tahu? Ya, pintar. Karena tikus melupakan kucing saat berhasil menemukan makanan. Kelima, kucing dan tikus sepakat. Apa? Tikus mengambil ikan asin di atas dan kucing menangkap ikan asin di bawah. Hari ini Siti bermain di halaman sekolah. Siti melihat ada beberapa temannya bermain bola. Siti ingin menggambar suasana di halaman sekolah. Ada 3 siswa bermain bola di halaman. Siti membuat sketsa gambarnya. Nah, anak-anak, coba perhatikan, ini sketsa gambar Siti. Ya, bisa kalian belajar untuk membuat sketsa, kemudian Siti mewarnai gambar. Nah, ini adalah langkah-langkah menggambar. 1. Siapkan alat dan bahan. 2. Lakukan pengamatan atau observasi. 3. Buatlah sketsa gambar. 4. Belilah warna. Alat dan bahannya ada pensil, krayon, penghapus. Nah, ini adalah contoh dari hasil gambar Siti dari sketsa dan langsung diwarnai. Bagus ya. Setiap orang pasti memiliki perbedaan, baik dalam karakteristik, agama, suku, hobi, dan kesukaan. Perbedaan itu jangan membuat kita terpecah dan bertengkar. Dengan perbedaan itu, kita harus saling rukun. Anak-anak, dan untuk tugasnya, buku LKS tema 7 halaman 44 sampai 49 di bagian A ya. Oke anak-anak, untuk pembelajaran kali ini Miss cukupkan sekian dan terima kasih.